Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah metodologi studi Islam yang berjudul Studi Islam Kawasan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa arti dan bagaimana asal-usul studi kawasan Islam, apa itu orientalisme, apa itu oksidentalisme, bagaimana dunia Islam sebagai objek studi antara di timur dan barat, dan apa yang dimaksud Islam minoritas dan Islam mayoritas. Studi Islam kawasan ialah kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruang lingkup yang ada di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi berarti penyelidikan atau bahan pengajaran, sedangkan pengertian kawasan artinya lingkungan. Sehingga studi kawasan adalah suatu penyelidikan yang tersistematika melalui proses penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mengungkap pengetahuan tentang wilayah atau daerah yang akan diselidiki. Kawasan Islam menarik untuk ditelaah mengingat Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan nilai 1,8 miliar dan terbesar pertama di negara Indonesia. Mereka, selain seorang sejawarawan, juga merupakan seorang pengelana. Secara historis, wacana orientalisme pada dasarnya adalah wacana klasik yang dapat ditelusuri kemunculannya pada pasca Perang Salib yang berlangsung selama 2 abad, yaitu antara 1097 sampai 1295. Di saat melemahnya kekuatan Daulah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang dianggap sebagai garis pemisah antara Eropa dengan negara-negara timur. Dari sisi kesejarahan tersebut, orientalisme kemudian menjadi proyek kepentingan manusia yang hendak menciptakan konsep pertentangan antara dua istilah, superioritas dunia barat dan tentunya manusianya, dan inferioritas dunia timur beserta manusianya juga. Argumen seperti ini bukannya tanpa alasan, karena muatan kepentingan barat untuk mendikotomikan dirinya dengan timur bertujuan untuk menguasai, memanipulasi, dan bahkan mendominasi dunia timur. Selanjutnya mengenai oksidentalisme. Secara etimologis, oksidentalisme berasal dari kata occiden yang berarti arah matahari terbenam. Kata ini berasal dari bahasa Latin, occiden, dari kata occido atau occedo dan occider, yang berarti to go down. Istilah ini mengandung banyak arti seperti turun, memukul, membunuh, dan bisa juga diartikan dengan the west atau bagian dunia barat sebelah barat Asia, terutama Eropa dan Amerika, maupun Kristen Protestan dan juga agama Yahudi. Sebagai antitesa orientalisme, Hasan Hanafi dari Cairo University mencetuskan oksidentalisme sebagai sebuah paradigma sekaligus kerangka ilmu. Jika orientalisme ialah pandangan tentang kita, Islam dan Timur melalui kacamata mereka, Barat, maka oksidentalisme dimaksudkan untuk menguak ambiguitas sejarah kita dan mereka, serta pergulatan antara kelemahan kita dan keunggulan mereka. Studi Islam di Timur dan Barat. Islam sebagai objek kajian senantiasa menarik seiring dengan berkembangnya pendekatan, disiplin ilmu, dan metodologi. Oleh karena itu, pengkajian Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam, baik dari kalangan sarjana Muslim sendiri maupun sarjana Barat, tidak akan berhenti. Ketertarikan para pendiri tampaknya lebih merupakan kedinamisan Islam dan masyarakatnya. Dan karena banyaknya tantangan yang dihadapi umat Muslim dalam mengaktualisasikan ajaran-ajarannya, kajian dari kalangan insider lebih dalam lagi karena ingin memberikan
memperhatikan tantangan Islam dari kalangan kontemporer. Studi Islam semakin menemukan variannya setelah bersentuhan dengan beragamnya pendekatan kajian, terutama melalui pendekatan multi atau interdisipliner di Barat pada abad ke-19 oleh para orientalis. Akan tetapi, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fanani, bahwasanya Bernard Lewis menilai studi tentang Timur Tengah miskin perspektif. Lewis mencatat dua dorongan orang Barat untuk mengkaji Islam. Yang pertama, belajar lebih banyak warisan klasik yang terpelihara dalam terjemahan dan komentar bahasa Arab. Dan yang kedua, menyokong polemik orang terpelajar Kristen untuk melawan Islam. Seiring munculnya Renaissance, muncullah alasan-alasan baru dalam studi Islam. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu tentang budaya-budaya asing, khususnya filologi klasik yang menjadi paradigma untuk memahami budaya lain. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi dan politik orang Eropa yang meningkatkan volume perjalanan ke dunia timur. Dan yang ketiga, lahirnya studi Alkitab dan Semitis dengan menjadikan studi bahasa dan teks-teks Arab sebagai alat yang bermanfaat. Akan lanjutkan penjelasan tentang Islam mayoritas dan minoritas yang merupakan rumusan masalah kelompok kami yang terakhir. Jadi pengertian Islam mayoritas itu adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat. Yang bila dimaksudkan di sini suatu agama bisa diartikan juga seperti golongan pengikut agama yang jumlah pengikutnya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan pemeluk agama lain di suatu daerah atau masyarakat. Sehingga hal ini bisa disebut sebagai golongan mayoritas. Sedangkan untuk golongan minoritas adalah berkebalikan dengan pengertian golongan mayoritas, yang mana artinya adalah suatu golongan sosial atau golongan pengikut agama yang ada di suatu daerah atau lingkungan masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit dari daerah tertentu. Mayoritas ataupun minoritas dalam kelompok beragama memang selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu yang secara jumlah maupun peran dan status sosial berbeda dengan kelompok agama dari golongan mayoritas. Faktor terbentuknya golongan minoritas dan mayoritas, yang pertama bisa dikarenakan adanya imigrasi khusus. Hal ini juga terjadi khususnya di negara Eropa, yang mana faktor imigrasi merupakan faktor utama yang mencontohkan seperti imigrasi umat Islam ke beberapa negara Eropa yang berasal dari beberapa negara Timur Tengah seperti Pakistan, Afghanistan, dan Irak. Ketika para imigran hadir dengan jumlah yang besar dan membentuk suatu identitas tersendiri, disinilah muncul konflik kelompok minoritas dan mayoritas. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik bisa menjadi suatu kunci terjadinya mayoritas dan minoritas diakibatkan karena kebijakan penguasa di suatu daerah tersebut, yang mana pengaruhnya sangat kuat, seperti dicontohkan seorang penguasa yang memerintahkan atau mendoktrin para rakyatnya untuk mengikuti atau menganut suatu aliran agama kelompok
kelompok yang sudah ditetapkan di suatu negara tersebut. Hal ini juga bisa dijadikan contoh seperti ketika Nabi dulu menjadi seorang presiden atau kepala negara di Madinah, yang mana ketika itu agama Islam menjadi sebuah agama yang mayoritas di antara kelompok minoritas agama Yahudi. Tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa Nabi tidak memaksakan masyarakat Madinah yang masih Yahudi untuk memeluk agama Islam. Karena dalam Islam sendiri tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karena Islam termasuk agama yang ramah dan tidak ada pemaksaan dan penggolongan dalam agamanya. Yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi bisa menjadi penyebab seorang mengikuti agama lain atau agama Islam diakibatkan oleh keterpurukan ekonomi yang menjadikannya terpaksa mengikuti agama yang dominan ataupun yang kurang dominan atau minoritas. Seperti pada waktu zaman penjajahan itu ada sekelompok penjajah yang menjanjikan diberikan makan dan diberikan uang jika orang tersebut atau orang-orang tersebut mau mengikuti kegiatan di gereja ataupun di tempat ibadah lain, sehingga mereka secara tidak sadar ataupun terpaksa mereka pun akhirnya mengikuti anjuran tersebut agar masalah ekonomi ataupun permasalahan dalam ekonomi mereka bisa teratasi. Ciri-ciri dari kedua kelompok tersebut, satu yaitu keberadaannya selalu tertekan atau kalah saing dengan kelompok mayoritas dalam satu lingkungan atau daerah. Keberadaan kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai penghalang bagi kelompok mayoritas, sehingga kelompok minoritas tidak mendapatkan akses yang adil dan setara atas berbagai hal. Yang kedua, perbedaan keyakinan dalam satu daerah yang sudah didominasi oleh kelompok agama lain yang sudah terlebih dahulu mendiami suatu tempat. Namun, hal ini tidak bisa menjadi acuan karena beberapa kasus menyebutkan karena kurangnya peminat agama sehingga membuatnya tidak berkembang, justru terpuruk. Yang ketiga, terbentuknya suatu pengalaman tentang karakteristik khusus yang dipertukarkan khusus oleh para anggotanya, seperti agama. Dengan demikian, sangatlah penting bagi umat beragama untuk memahami etika beragama dalam masyarakat, memahami hubungan sosial, serta menjadi kelompok sosial dalam masyarakat yang tak lain bertujuan agar masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas lainnya mempunyai kepribadian bangsa yang agamis sebagai cerminan pola pikir dan pola sikap yang religius sehingga menciptakan kehidupan bangsa yang harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.